Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Tio Hayu Prayoga dengan NIM 2437070 kelas B24 Psikologi Universitas Malahayati Bandar Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perkembangan anak remaja. Di dalam video ini saya akan membahas masalah kesehatan mental pada anak sekolah dasar, yang mana pada masa ini anak mulai dikenalkan dengan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah sederhana seperti menghitung, menggambar mengikuti objek, mengikuti instruksi, dan menyelesaikan masalah-masalah sederhana lainnya yang tadinya ia di tahap anak usia dini atau tahap tingkatan TK sudah mengenal terlebih dahulu jenis-jenis angka, huruf, mengeja huruf, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa pembelajaran awal atau tahap sekolah dasar, anak tidak lepas dari permasalahan mental, yang mana pada permasalahan mental ini tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik pada anak, yang memungkinkan si kecil mampu belajar, bermain, dan berinteraksi dengan orang lain secara baik, sehingga si kecil dapat bertumbuh kembang dengan optimal. Kita sering dengar kata-kata tentang mental, seperti kata mental kerupuk, tidak punya mental, lemah mental, dan lain sebagainya. Terus, mental itu apa sih? Jadi, mental adalah keadaan pikiran, perasaan, dan sikap yang mencangkup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Nah, itu guys definisi mental. Jadi, mental dapat mempengaruhi cara kita untuk berpikir, memerasa, tentunya dengan perasaan ya, dan juga dapat berpengaruh pada berperilaku kita sehari-hari loh. Dan mental juga membantu menentukan bagaimana kita menangani stres, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan bagaimana kita menentukan pilihan. Bagaimana menjaga kesehatan mental sangat penting kan bagi kita pada setiap tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa seperti ini. Kita sudah mengenal mental itu apa, fungsi mental itu seperti apa, dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan sekarang saya akan membahas masalah kesehatan mental pada anak usia sekolah dasar. Pada tahap sekolah dasar, memang seorang anak mulai dikenalkan dengan memecahkan masalah, karena seseorang anak telah melewati tahap pra-operasional atau bisa dibilang anak usia dini, dan telah memasuki tahap operasional konkret, yang mana pada tahap ini seorang anak diharapkan dapat berpikir secara logis dan bisa mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Tentunya pada masa-masa awal, anak untuk berpikir pasti mempunyai masalah-masalah kesehatan mental pada dirinya. Berikut ada beberapa masalah mental yang ingin saya bahas. Yang pertama itu ada gangguan kecemasan. Pada anak SD itu ada yang namanya ketakutan. Takut dengan lingkungan yang baru karena baru pertama kali dilepas oleh induknya mungkin, dan juga takut akan ancaman dari teman barunya yang terkenal akan bullyingnya, yang membuat perasaannya merasa terancam. Kekhawatiran atau kecemasan juga dapat menyebabkan anak sulit berkonsentrasi, mudah marah, sering khawatir, merasa tegang. Adapun gangguan fisik pada masalah kekhawatiran atau kecemasan itu sakit kepala, sakit perut, mungkin juga seorang anak dapat menarik diri pada lingkungannya. Terus yang kedua itu ada gangguan mental yang namanya Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau yang bisa disingkat ADHD. Gangguan mental ADHD ini biasanya ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi. Nah, sudah terbayang tidak bagaimana si kecil yang baru mulai ke tahap belajar justru mengalami masalah mental seperti ini dengan kesulitan berkonsentrasi? Sangat mengganggu pada proses belajar si kecil yang dapat mempengaruhi prestasi akademiknya. Dan ADHD juga mengganggu hubungan sosial pada si kecil loh guys. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada depresi dan gangguan mood lainnya. Kondisi mental yang menyebabkan perubahan suasana hati si kecil. Depresi mempengaruhi kemampuan si kecil di sekolah dan berinteraksi dengan orang lain. Gejala depresi pada si kecil termasuk perasaan sedih yang berkepanjangan, terus kehilangan minat dalam aktivitas yang disukai, perubahan berat badan atau nafsu makan, juga kesulitan tidur dan rendahnya harga diri si kecil. Gangguan mood lainnya pada si kecil itu seperti gangguan bipolar,
dapat mengakibatkan perubahan suasana hati yang ekstrim antara depresi dan euforia atau perilaku hiperaktif. Itulah masalah-masalah mental pada masa operasional konkret atau usia 7-12 tahun. Dan bagaimana ketika si kecil sudah terdapat gejala-gejala pada masalah mental seperti susah berkonsentrasi, sering merasa cemas, susah makan atau susah tidur? Dan bagaimana kita sebagai orang tua dan guru untuk membantu si kecil terhadap kesehatan mentalnya? Jadi orang tua dan guru juga bisa banget loh memberi dukungan kepada si kecil untuk membantu kesehatan mentalnya. Seperti ketika di rumah, orang tua bisa berkomunikasi secara terbuka dan jujur, termasuk menanyakan perasaan si kecil tentang masalah apa yang terjadi pada hari ini, tentunya secara perlahan dan penuh perhatian. Terus lebih banyak menghabiskan waktu bersama si kecil dengan penuh perhatian juga dapat mendukungnya, karena dapat membuat si kecil merasa punya teman yang dapat melindunginya. Terus juga terlibat dalam kegiatan sekolah dan membantu pekerjaan rumah supaya si kecil lebih terbuka pada masalah-masalah yang dialaminya, dan juga bisa berkomunikasi secara teratur dengan guru atau pihak sekolah tentang perkembangan kognitifnya, sosio-emosionalnya ketika si kecil di sekolah. Terus kalau di sekolah, pihak sekolah atau guru juga bisa sangat sekali membantu si kecil mengatasi situasi darurat kesehatan mental dan akibat yang ditimbulkannya, seperti menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung baik secara langsung maupun virtual, terus menghubungkan siswa ke layanan kesehatan mental. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya. Yang keempat, memberikan pelatihan pengelolaan emosi kepada staf sekolah. Yang kelima, mendukung kesehatan mental staf. Dan yang terakhir, meninjau kebijakan disiplin untuk memastikan kesetaraan, membangun lingkungan yang aman dan mendukungnya. Nah, itu dia tadi bahasan-bahasan tentang masalah-masalah mental pada anak usia sekolah dasar. Bagaimana? Sudah ada bayangan untuk mendukung si kecil keluar dari masalah mentalnya? Karena kesehatan mental itu sangat penting di setiap jenjang kehidupan, terutama pada masa operasional konkret. Karena tahapan ini, si kecil mulai berpikir logis dan sistematis tentang objek dan kejadian nyata yang dilihatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya ada di mata orang yang tepat. Terima kasih. Kasih JJ dulu, kasih JJ.